Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Ferdiansyah dengan NIM 25550081016 dari Program Studi Informatika Universitas Jenderal Ahmad Yani. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil praktikum aplikasi komputer yang telah saya kerjakan dari modul 1 hingga modul 9. Praktikum ini mencakup penggunaan Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, serta penulisan ilmiah dengan menggunakan aplikasi Mendeley. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk menyajikan hasil praktikum dari modul 1 sampai 9, menunjukkan keterampilan yang telah dipelajari, bagaimana setiap modul saling melengkapi, serta kontribusinya terhadap kesiapan akademik maupun profesional. Secara garis besar, praktikum aplikasi komputer melatih kemampuan dasar hingga lanjutan dalam 3 aplikasi Microsoft utama, yaitu aplikasi pengolah dokumen dengan Microsoft Word, yang kedua aplikasi analisis data menggunakan Microsoft Excel, dan yang ketiga aplikasi komunikasi visual menggunakan aplikasi Microsoft PowerPoint. Untuk modul 1-6 kita membahas aplikasi pengolah kata, yakni Microsoft Word. Microsoft Word adalah aplikasi pengolah kata yang dikembangkan oleh Microsoft, digunakan untuk membuat, mengedit, memformat, dan mencetak dokumen teks. Pada modul pertama, yakni meninjau komponen Word. Meninjau komponen Word berarti mengenali antarmuka utama aplikasi seperti ribbon, tab, quick access toolbar, dan fitur dasar lainnya. Tujuannya adalah agar saya memahami fungsi setiap bagian sehingga dapat menggunakan aplikasi Microsoft Word secara efektif untuk mengelola dan membuat dokumen. Langkah kerja meninjau aplikasi Microsoft Word yang pertama yaitu membuka aplikasi Microsoft Word. Langkah kedua, mengidentifikasi setiap item pada quick access toolbar seperti ribbon, title bar, ruler, command group, document area, scroll bar, dan lain-lainnya. Langkah ketiga, mengklik menu drop down pada quick access toolbar dan pastikan tanda centang yang ditampilkan oleh perintah new, open, save, undo, dan redo. Langkah keempat, menggunakan zoom slider untuk memperbesar atau memperkecil tampilan dokumen. Langkah kelima, mengklik tombol zoom untuk mengembalikan dokumen ke ukuran normalnya. Yang keenam, membuka tab home, paragraph group, show hide icon untuk menampilkan tanda paragraf. Pada kegiatan praktikum modul 1 ini, saya belajar mengenali komponen antarmuka Microsoft Word yang menjadi dasar penggunaan aplikasi. Dengan memahami ribbon, tab, dan quick access toolbar, saya dapat menavigasi perintah dengan lebih cepat dan efisien. Pada modul kedua, kita membahas tata letak Microsoft Word. Modul kedua ini membahas pemilihan teks, copy-paste, pemformatan, penyimpan gambar, pembuatan tabel, hingga penyaluran tata letak dokumen. Langkah kerja modul kedua ini, yang pertama memilih teks dengan mouse atau menggunakan keyboard shortcut, menggunakan Ctrl A, Shift, atau Ctrl. Yang selanjutnya menggunakan fitur copy paste antar dokumen, mengubah format teks seperti font, ukuran, warna, dan alignment. Selanjutnya menyisipkan gambar melalui insert tab, memformat gambar dengan picture tools, mengonversi teks menjadi tabel, dan yang terakhir
mengatur kolom margin dan daftar bullet dan numbering. Praktikum ini melatih keterampilan dasar pengolahan dokumen agar terlihat lebih rapi, lebih profesional, dan informatif. Saya memahami bagaimana teks, gambar, dan tabel dapat diatur secara sistematis untuk mendukung penyajian informasi studi kasus, juga memperkenalkan konsep analisis teks dalam dunia informatika. Pada modul ketiga, yakni desain Microsoft Word, kita menggunakan fungsi find dan replace serta penyisipan chart untuk meningkatkan kualitas tampilan serta personalitas dokumen. Modul ini berfokus pada fitur pencarian dan penggantian teks, serta penggunaan header dan footer. Langkah kerja modul ketiga ini yakni yang pertama menggunakan find untuk mencari kata atau frasa. Selanjutnya menggunakan replace untuk mengganti kata dan frasa tersebut. Selanjutnya, menyalin chart dari Excel ke Word dengan opsi link. Yang terakhir, menambahkan header, footer, dan nomor halaman. Pada modul keempat, kita membahas desain Word lanjutan. Modul keempat ini membahas daftar isi, index, citation, footnote, dan endnote. Kita belajar berbagai fitur referensi dan pengolahan struktur dokumen, yaitu pembuatan daftar isi, indeks, kutipan, bibliografi, footnote, dan endnote. Fitur citation dan bibliografi membuat kita bisa belajar untuk menulis karya ilmiah yang benar dengan menyisipkan kutipan sumber. Berikut langkah kerja dari modul keempat ini. Yang pertama, membuat daftar isi otomatis, menandai kata kunci untuk indeks, menyisipkan citation dan bibliografi, dan yang terakhir menambahkan footnote dan endnote. Di modul kelima, kita belajar Mailmerge atau otomatisasi dokumen massal. Mailmerge adalah fitur otomatisasi di Microsoft Word yang mempermudah pembuatan dokumen massal dengan cara menggabungkan data dari sumber seperti Excel yang dibuat langsung di Word. Mailmerge bisa digunakan untuk membuat dokumen massal seperti surat, undangan, label dengan tata yang berbeda. Berikut langkah kerja dari modul yang kelima ini. Yang pertama, membuat dokumen utama. Yang kedua, menghubungkan ke data penerima. Yang ketiga, menyisipkan field, contohnya nama, alamat, dan lain-lain. Yang terakhir, preview hasil dan melakukan mail merging. Mail merge menghemat waktu dan mengurangi kesalahan pengetikan. Fitur ini juga sangat berguna untuk administrasi, undangan, dan komunikasi massal. Di modul ke-6, kita membahas penulisan karya ilmiah. Pada modul ini kita belajar fitur referensi dan pengelolaan struktur dokumen Microsoft Word, yaitu pembuatan daftar isi, indeks, kutipan, bibliografi, footnotes, dan endnotes. Fitur citation dan bibliografi membuat kita bisa belajar untuk penulisan karya ilmiah yang benar dan menyisipkan kutipan sumber. Berikut langkah kerja dari modul ke-6 penulisan karya ilmiah. Yang pertama, kita mendownload aplikasi dan menginstal aplikasi Mendeley. Kemudian menghubungkan aplikasi Mendeley site ke aplikasi Microsoft Word. Selanjutnya menambahkan jurnal ke aplikasi Mendeley. Lalu menyisipkan sitasi otomatis. Selanjutnya mengubah format sitasi ke IEEE. Dan yang terakhir menggunakan thread change dan komentar.
Saya dilatih menulis karya ilmiah dengan standar internasional. Mendeley mempermudah manajemen referensi, sedangkan TradeChange mendukung kolaborasi akademik. Untuk modul 7 sampai modul 8, kita menggunakan aplikasi pengolah angka dari Microsoft, yakni Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah aplikasi pengolah angka yang dikembangkan oleh Microsoft. Excel sering digunakan untuk mengolah, menghitung, menganalisis, dan menyajikan data dalam bentuk tabel, grafik, maupun laporan. Excel berfungsi untuk membuat dan mengolah tabel data menggunakan rumus seperti summary, average, fungsi if, dan VLOOKUP. Selanjutnya, Microsoft Excel berfungsi melakukan analisis data dengan fitur seperti sorting, filtering, dan pivot table. Menyajikan data dalam bentuk visual seperti grafis, batang, garis, pie chart, dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan modul 7, yakni Microsoft Excel dasar. Modul ini membahas pengenalan Excel, memasukkan data, rumus dasar, fungsi, autofill, grafik, dan penyimpanan file. Berikut langkah kerja yang saya lakukan pada modul 7. Yang pertama, membuka blank workbook. Selanjutnya, memasukkan data ke dalam sel menggunakan rumus dasar seperti summary dan average, menggunakan fungsi max, min, dan count. Selanjutnya, menggunakan autofill untuk menyalin rumus, membuat grafik dari data table, dan yang terakhir menyimpan file tersebut. Pada modul ke-8, kita mempelajari fitur lanjutan dari Microsoft Excel. Modul ke-8 ini membahas sorting, filtering, fungsi if, VLOOKUP, HLOOKUP, dan pivot table. Berikut langkah kerja dari modul ke-8. Yang pertama ada sorting data. Yang kedua, filtering data menggunakan kriteria tertentu. Selanjutnya, menggunakan fungsi if untuk keputusan logis. Menggunakan VLOOKUP untuk pencarian vertikal, sedangkan HLOOKUP untuk pencarian horizontal. Dan yang terakhir, membuat pivot table untuk analisis data yang besar. Aplikasi Microsoft Excel dapat digunakan sebagai database sederhana, sorting dan filtering data. Fungsi if membantu pengambilan keputusan, VLOOKUP dan HLOOKUP mencari data spesifik, dan pivot table meringkas data besar dengan cepat. Pada modul ke-9, kita beralih ke aplikasi Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint adalah aplikasi presentasi yang dikembangkan oleh Microsoft. PowerPoint digunakan untuk membuat, mengedit, dan menampilkan presentasi dalam bentuk slide yang berisi teks, atau gambar, grafik, video, maupun animasi. Selanjutnya kita masuk ke modul terakhir, yakni modul ke-9 yang membahas aplikasi Microsoft PowerPoint. Modul ini membahas pembuatan presentasi, desain tema, pengaturan teks, gambar, manajemen slide, transisi, hingga konversi PowerPoint ke video. Berikut langkah kerja. Yang pertama, membuat blank presentation terlebih dahulu. Selanjutnya, menambahkan judul ke slide pertama. Selanjutnya, memilih tema desain, font, warna, dan background. Menambahkan gambar, clip art, dan foto. Selanjutnya, mengatur transisi dan animasi. Dan yang terakhir, menyimpan, mencetak, dan mengekspor PowerPoint ke dalam format video. Demikianlah presentasi hasil praktikum aplikasi komputer dari modul 1 hingga modul 9. Dari rangkaian praktikum ini, saya telah mempelajari berbagai keterampilan penting, mulai dari pengolahan dokumen di Microsoft Word, analisis data di Microsoft Excel,
penulisan ilmiah dengan Mendeley, hingga komunikasi visual menggunakan Microsoft PowerPoint. Semua modul tersebut saling melengkapi dan memberikan bekal yang bermanfaat untuk kebutuhan akademik maupun di dunia kerja. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dosen, serta teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.